warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang beranggotakan saya sendiri Laila Nurjana, Rifdatul Yusra, dan Budwi Nirwana. Nah, kami akan membahas modul 4 tentang masalah-masalah lingkungan dan pendidikan lingkungan. Dalam modul ini, kita akan membahas 2 KB, yaitu KB 1 dan KB 2. Sekarang saya akan bahas KB 2 tentang lingkungan. Definisi lingkungan sendiri yaitu lingkungan hidup menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009, yaitu sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan, perkembangan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Manusia hidup dalam konteks ruang dan waktu. Corak hubungan antara manusia dengan lingkungannya bersifat fungsional, yaitu saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Lingkungan hidup di mana manusia itu dapat hidup dan dapat memainkan peranan sosialnya secara nyata, perlu dikaji dan diperhatikan secara seksama. Selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, sudah. Oh ya. Aspek lingkungan hidup. Bentar. Aspek lingkungan hidup ada lingkungan abiotik, lingkungan biotik, lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya. Lingkungan abiotik yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup yang bukan berupa organisme hidup. Contohnya, batuan, tanah, air, udara, gas, dan lain-lain. Kalau lingkungan biotik yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup yang berupa organisme hidup. Contohnya, manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan sebagainya. Lingkungan alam yaitu kondisi alamiah baik secara abiotik maupun biotik yang belum banyak dipengaruhi oleh tangan manusia. Contohnya seperti sumber-sumber alam yang belum tergali, udara yang masih segar, dan tanah yang belum digarap. Dengan lingkungan sosial yaitu manusia yang secara individu maupun kelompok yang ada di luar dirinya. Contohnya keluarga, teman, tetangga, dan sebagainya. Lingkungan budaya yaitu segala sesuatu baik itu secara materi maupun non-materi yang dihasilkan manusia melalui proses penciptaan rasa, karsa, dan karyanya. Contohnya bangunan, senjata, peralatan, tata nilai, norma, dan sebagainya. Slide selanjutnya ya. Masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup menurut Nursid Sumadja yaitu perkembangan populasi manusia yang cepat. Masalahnya itu yang pertama perkembangan populasi manusia yang cepat. Jumlah penduduk yang banyak memerlukan kebutuhan pokok sehingga terjadi perluasan dan pengerusakan lahan pertanian, hutan, dan perkebunan yang sering tidak terhindarkan. Kemudian masalah yang kedua yang berkaitan dengan lingkungan hidup yaitu daya dukung lingkungan yang tidak memadai. Maksudnya apa? Perluasan pemukiman, perladangan, kawasan industri yang tidak didukung oleh kemampuan lingkungan akan menimbulkan berbagai masalah seperti kekeringan, kekurangan air, tanah longsor, erosi, dan sebagainya. Kemudian masalah yang ketiga yaitu keterbatasan daya dukung lingkungan hidup dan kemampuan manusia. Maksudnya, penggunaan bahan pestisida yang berlebihan, pembuatan bendungan di daerah aliran sungai, serta praktik
kerusakan lingkungan lainnya itu dapat merusak lingkungan hidup. Nah, kemudian masalah yang keempat yaitu ketimpangan hidup itu sendiri. Jika pemanfaatan lingkungan melewati batas kemampuan, maka akan terjadi berbagai bentuk ketimpangan yang pada gilirannya ketimpangan tersebut menjadi masalah bagi manusia itu sendiri. Selanjutnya, definisi ekologi. Ekologi sendiri yaitu ilmu yang mempelajari tentang lingkungan hidup. Sedangkan ekologi menurut bahasa, oikos artinya rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos artinya telaah atau studi. Ekologi menurut istilah yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya, cabang-cabang ekologi ada 4, yaitu sinologi, ekologi habitat, ekologi taksonomi, auteknologi. Yang pertama sinekologi, yaitu ekologi yang mengkaji tentang berbagai kelompok organisme sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi dalam suatu daerah tertentu. Ekologi habitat yaitu ilmu lingkungan yang mempelajari habitat atau tempat suatu jenis atau kelompok jenis tertentu. Yang ketiga, ekologi taksonomi yaitu ilmu lingkungan yang objek kajiannya sesuai dengan sistematika makhluk hidup. Yang keempat, auteknologi yaitu ekologi yang mempelajari suatu jenis organisme